Stabilitas sistem keuangan adalah fondasi utama ekonomi Indonesia. Tanpa stabilitas ini, seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat, bisa terganggu. Sistem keuangan yang sehat memastikan roda perekonomian terus berputar, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat. Tanpa fondasi yang kokoh, ekonomi mudah goyah diterpa krisis. Sejarah telah membuktikan, krisis keuangan dapat berdampak luas, mulai dari penurunan nilai mata uang, kebangkrutan perusahaan, hingga meningkatnya pengangguran. Untuk itulah KSSK, atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dibentuk. KSSK adalah forum koordinasi 4 pilar utama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka bekerja bersama, memastikan tidak ada ego sektoral, dan mengambil keputusan kolektif demi stabilitas nasional. Kolaborasi ini sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil saling melengkapi, bukan saling bertabrakan. KSSK rutin menganalisis berbagai risiko, dari gejolak nilai tukar, fluktuasi pasar global, hingga ancaman siber, dan merumuskan kebijakan untuk menjaga kesehatan perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Mereka juga memantau perkembangan ekonomi global yang bisa berdampak ke Indonesia. Menjaga kesehatan perbankan sangat penting agar masyarakat tetap percaya pada sistem keuangan. Menjaga pasar modal memastikan investasi tetap tumbuh dan ekonomi bergerak dinamis. Menjaga industri keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun juga menjadi perhatian utama agar perlindungan keuangan masyarakat tetap terjamin. Koordinasi solid ini mencegah kebijakan tumpang tindih yang bisa membahayakan sistem keuangan. Dengan komunikasi yang intensif, KSSK mampu merespons setiap potensi krisis secara cepat dan terukur. Memahami KSSK berarti memahami betapa kompleksnya menjaga kepercayaan publik dan melindungi dana masyarakat. Setiap langkah yang diambil KSSK berdampak langsung pada rasa aman masyarakat terhadap sistem keuangan. KSSK adalah simpul yang mengikat semua otoritas terkait, menjadi pusat komando menghadapi tantangan ekonomi, baik di masa normal maupun saat terjadi gejolak. Setiap perubahan dalam struktur dan cara kerja KSSK berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas KSSK sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Karena itu, peran KSSK sangat vital untuk masa depan ekonomi kita. Dengan kerjasama yang solid, KSSK menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 4 September 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK 64 2025, merombak struktur dan tata kerja KSSK. Aturan ini menggantikan PMK 92 2017, menyesuaikan dengan tantangan ekonomi baru dan amanat UU P2SK. Sekretariat KSSK kini dituntut lebih proaktif dan analitis, bukan sekadar administratif. PMK 64 2025 memperkuat organisasi agar lebih efektif dan efisien dengan struktur yang ramping dan pembagian tugas jelas. Tujuannya, mempercepat pengambilan keputusan dan respons terhadap dinamika pasar. Perubahan ini menandai pergeseran KSSK dari penjaga gerbang menjadi analis intelijen ekonomi. Pemerintah menunjukkan komitmen memperkuat pertahanan ekonomi nasional. Perombakan Sekretariat KSSK di bawah PMK 64 2025 sangat signifikan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Struktur lama hanya memiliki satu direktorat asesmen, kini dipecah menjadi 3 direktorat spesialis, perbankan dan makroekonomi, industri jasa keuangan non-bank, dan pasar keuangan dan sistem pembayaran. Ini memungkinkan pengawasan yang lebih terfokus dan mendalam. Direktorat Manajemen Risiko dan Hukum tetap dipertahankan. Direktorat ini berperan penting dalam memastikan kepatuhan hukum dan pengelolaan risiko yang efektif. Pemecahan ini bukan sekadar perubahan nama, tapi filosofi, setiap subsektor keuangan kini diawasi lebih tajam dan relevan. Dengan demikian, setiap tantangan spesifik dapat diatasi dengan lebih baik. Sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal memiliki tantangan unik yang kini bisa dianalisis lebih mendalam. Setiap sektor memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, sehingga pendekatan yang lebih spesifik sangat diperlukan. Struktur baru memungkinkan sekretariat membangun basis data dan model analisis spesifik di tiap bidang. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Hasilnya, masukan kebijakan jadi lebih presisi dan responsif.
Kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kondisi pasar dan kebutuhan sektor keuangan. Transformasi ini menyesuaikan dengan kompleksitas sektor keuangan Indonesia yang terus berkembang. Dengan struktur yang lebih adaptif, diharapkan sektor keuangan Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. 3 direktorat asesmen baru membawa spesialisasi yang sangat dibutuhkan dalam pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dengan struktur yang lebih terfokus, setiap direktorat kini dapat mendalami bidangnya secara lebih mendalam dan efektif, sehingga pengawasan menjadi lebih tajam dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah. Direktorat Asesmen Perbankan dan Makroekonomi bertugas menjaga kesehatan bank, serta menganalisis dampak kebijakan makroekonomi terhadap stabilitas sistem keuangan. Mereka memantau tren ekonomi global dan domestik, serta mengidentifikasi potensi risiko yang bisa memengaruhi perbankan nasional. Sementara itu, Direktorat Asesmen Industri Jasa Keuangan Non-Bank mengawasi sektor asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan. Sektor-sektor ini kini tumbuh pesat dan memiliki risiko sistemik yang tidak kalah penting dari perbankan, sehingga pengawasan yang lebih spesifik sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang lebih terarah, direktorat ini mampu mendeteksi potensi masalah lebih awal dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk menjaga stabilitas sektor non-bank. Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya memantau pasar modal, obligasi, serta inovasi di bidang fintech dan sistem pembayaran. Mereka juga berperan penting dalam mengawasi perkembangan teknologi keuangan yang sangat dinamis. Spesialisasi ini memastikan analisis yang dilakukan menjadi lebih tajam, mendalam, dan mampu mendeteksi risiko lebih dini sebelum menjadi ancaman besar bagi stabilitas keuangan. Setiap direktorat membangun keahlian dan jaringan ahli di bidangnya, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat pertukaran informasi penting antar pemangku kepentingan. Para analis kini menjadi spesialis, bukan lagi generalis, sehingga mereka dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan solusi yang lebih tepat sasaran. Hasilnya, potensi masalah di sektor keuangan bisa diidentifikasi dan direspons lebih cepat, sehingga mencegah krisis yang lebih besar. KSSK kini lebih siap menghadapi disrupsi dan krisis di tiap sektor berkat sistem pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Ini adalah lompatan besar dalam pengawasan stabilitas keuangan nasional, menandai era baru di mana pengawasan keuangan Indonesia menjadi lebih modern, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. PMK 64/2025 juga mengubah tata kelola Sekretariat KSSK. Sekretariat kini berstatus unit non-eselon di Kementerian Keuangan, memberi fleksibilitas dan adaptasi lebih baik. Secara substansi, Sekretariat bertanggung jawab langsung ke Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK. Secara administratif, kini di bawah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sinergi ini memperkuat integrasi antara analisis risiko dan pengembangan kebijakan sektor keuangan. Hasil analisis Sekretariat langsung diterima pimpinan KSSK, mempercepat respons. Perubahan ini memperjelas alur kerja dan memperkuat akuntabilitas. Mesin analisis KSSK kini lebih terhubung dengan ekosistem kebijakan pemerintah. Sekretariat KSSK kini memegang peran lebih proaktif dan analitis. Tak lagi sekadar fasilitator rapat, mereka menjadi pusat analisis dan riset independen bagi KSSK. Sekretariat berwenang melakukan analisis, riset, dan asesmen stabilitas keuangan secara mandiri. Mereka membangun model, menggali data, dan menghasilkan laporan risiko yang mendalam. Fungsi baru ini menjadikan sekretariat produsen analisis orisinal, bukan hanya kompilator data. Setiap direktorat bertugas menyiapkan analisis rutin di bidangnya, menjadi mata dan telinga KSSK. Sekretariat kini dapat memberikan pandangan objektif dan verifikasi silang data antar lembaga. Proses pengambilan keputusan KSSK pun jadi lebih berbasis data dan komprehensif. 2 mandat strategis Sekretariat KSSK kini adalah koordinasi stress testing dan analisis pembelian surat berharga negara oleh Bank Indonesia. Stress testing menguji ketahanan sistem keuangan terhadap skenario terburuk, seperti krisis global atau pelarian modal. Sekretariat merancang skenario, mengumpulkan data, dan menganalisis dampak, memetakan titik lemah sistem keuangan. Hasilnya, KSSK bisa mengambil langkah mitigasi sebelum krisis terjadi.
Mandat kedua, menyiapkan analisis untuk keputusan KSSK terkait pembelian SBN oleh BI di pasar perdana, mekanisme penting saat krisis. Analisis sekretariat memastikan keputusan diambil berdasarkan data, bukan kepanikan. Kedua fungsi ini menempatkan sekretariat di pusat pertahanan ekonomi nasional. KSSK kini lebih siap menghadapi dan mencegah krisis. Apa manfaat nyata perubahan ini bagi masyarakat? Pertama, deteksi dini risiko lebih baik. Dana masyarakat di bank, asuransi, dan dana pensiun lebih terlindungi. Kedua, respons krisis lebih cepat dan terkoordinasi, meminimalkan dampak ekonomi real. Ketiga, kepercayaan investor meningkat, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Struktur baru KSSK memperkuat jaring pengaman ekonomi nasional. Dengan analisis yang lebih tajam dan respons yang lebih cepat, KSSK melindungi tabungan, investasi, dan pekerjaan masyarakat. Sistem keuangan yang stabil adalah fondasi kemakmuran jangka panjang. KSSK yang kuat berarti masa depan ekonomi Indonesia yang lebih aman. Perombakan KSSK adalah langkah maju menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Struktur baru hanyalah kerangka. Keberhasilan bergantung pada implementasi dan kualitas SDM. Harapan besar pada KSSK agar analisisnya tajam, objektif, dan berani. Koordinasi antar direktorat dan lembaga harus mulus, membentuk analisis utuh sistem keuangan. Kolaborasi dan komunikasi adalah kunci mencegah risiko sistemik. Keberhasilan KSSK diukur dari kemampuannya menjaga stabilitas di tengah badai ekonomi. Perubahan ini adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan struktur dan fungsi baru, KSSK siap melindungi perekonomian dan mewujudkan cita-cita Indonesia maju.